Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram. Minggu kemarin kita membahas hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada kami, la tarmu al-jamrata hatta tatlu asy-syamsu, janganlah kalian melempar jumrah sampai matahari itu terbit. Rawah khamsah illa Nasa'i, diriwayatkan oleh ahli hadis yang 5 kecuali Imam Nasa'i. Wa fihi inqita', dan di dalam hadis ini terdapat inqita'. Inqita' itu putus, sanadnya putus. Contohnya misalkan kalau kita ya, Ahmad tidak pernah bertemu dengan aku misalkan, tahu-tahu dia menyebutkan qala Ustaz, dia tidak pernah bertemu. Nah, itu inqita' namanya. Hadis yang di dalamnya terdapat inqita', putus sanadnya, maka dia dhaif. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat arsalan nabiyyu bi ummi Salamah lailatan nahar, Rasulullah SAW mengirim Ummu Salamah di malam penyembelihan, di malam tanggal 10. Paham ya? Malam tanggal 10 Zulhijjah. Faramatil jamrah qoblal fajar, maka beliau melempar jumrah qobla fajar, beliau melempar jumrah sebelum waktu subuh. Summa madat fa'afadat, kemudian setelah melempar jumrah beliau langsung afadat pergi ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Maka kemarin kita sudah menyebutkan ya, tanggal 10 Zulhijjah apa yang digawe? Tanggal 10 Zulhijjah apa yang digawe? Melempar jumroh, kemudian menyembelih, kemudian tahallul apa namanya, potong rambut. Tanggal 10 itu dimulai kapan? Ketika matahari itu tenggelam. Benar enggak? Tanggal 10 itu matahari mulai tenggelam. Ketika matahari tenggelam, posisi Rasulullah di mana? Di Arafah. Lah dapat belum? Lah nyambung belum? Tanggal 10 waktu maghrib Rasulullah di mana? Di Arafah. Karena Arafah itu wukufnya tanggal 9 mulai dari habis zuhur ya sampai maghrib. Maghrib itu sudah masuk tanggal 10 ya, maghrib sudah masuk tanggal 10. Setelah maghrib Rasulullah kemana? Ke Muzdalifah. Kita kemarin menyebutkan Muzdalifah itu apa hukumnya? Wajib.
Kalau meninggalkan Muzdalifah berarti dia harus memotong satu kambing. Ya. Rasulullah SAW pergi ke Muzdalifah setelah maghrib, kemudian melakukan salat maghrib dan isya. Ya. Nah, kemudian sampai kapan Rasulullah SAW di Muzdalifah? Sampai waktu subuh. Benar tak? Sampai waktu subuh. Ya. Setelah waktu subuh, ya, Rasulullah SAW agak menunggu matahari itu sebelum keluar, ya, agak memerah. Ya. Rasulullah SAW pergi menuju bukit. Ada bukit yang masih di sekitar wilayah Muzdalifah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa di sana. Setelah matahari terbit, maka Rasulullah SAW baru melempar jumroh. Tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Jadi itu satu rentetan itu. Wukuf di Arafah, ya, tanggal 9. Pergi ke Muzdalifah sudah masuk tanggal 10. Ya. Di Muzdalifah Rasulullah sampai waktu subuh masih tanggal 10. Ya, masih tanggal 10. Kemudian Rasulullah SAW pergi menuju Jamarat. Jamarat itu posisinya di Mina. Arafah, Muzdalifah, Mina. Oke. Arafah, Muzdalifah, Mina. Di Rasulullah SAW berangkat mulai dari maghrib. Maghrib tanggal 9 masih di sini. Pergi ke Muzdalifah masih tanggal 9. Dari Muzdalifah menuju Mina masih tanggal 9. 10, salah. Masih tanggal 10. Salah. Ya, tanggal 10. Tanggal 10 posisi kita di sini ngapain? Id kita. Kita sholat Id di sini. Ya. Kita melakukan sholat Id ketika itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu melempar jumroh setelah matahari terbit. Dan itu sunnahnya. Sunnah melempar jumroh Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah. Cuman para ulama berbeda pendapat. Kalau misalkan orang itu menuju Jamaroh Aqabah tanggal 10 semua, ya, maka yang terjadi apa? Padat kan? Padat. Dan harus ada yang masuk, harus ada yang keluar. Di sini para ulama berijtihad, gitu loh, menentukan kapan waktu diperbolehkan untuk memulai melempar jumroh. Hadis yang pertama ini menyebutkan tidak boleh melempar jumroh sebelum matahari terbit. Ya, hadis yang pertama menyebutkan tidak boleh melempar jumroh sebelum matahari terbit. Hadis yang kedua mengajarkan bahwasanya melempar jumroh itu boleh walaupun subuh belum terbit. Benar tak? Maka para ulama menyebutkan melempar jumroh di tanggal 10 awal waktunya adalah ketika matahari, bukan matahari, ketika malam itu sudah masuk ke pertengahan yang kedua. Paham tak? Malam itulah masuk pertengahan yang kedua. Itulah awal waktu boleh melempar jumroh Aqabah tanggal 10. Tanggal 10, ya. Tanggal 10 atau berapa ke jumroh yang dilempar? Satu saja. Jangan tiga-tiga, ya, dilipat. Satu. Jadi awal waktunya adalah ketika malam itu sudah masuk ke setengah yang kedua. Artinya masuk jam 12 baru boleh melempar. Kalau jam 10 agak ditutup jam 10 malam. Walaupun tanggal 9. Walaupun tanggal 9 walaupun tanggal 10, 9 terus dikolen. Walaupun tanggal 10, ya. Walaupun tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Jadi diperbolehkan melempar ketika sudah masuk pertengahan malam yang kedua. Biasanya dekode. Kalau gerbang itulah dibuka, gerbang untuk melempar jumroh itu, berjamaah mulai masuk. Tapi malam hari ketika itu yang melempar jumroh sedikit, karena memang nanti akan padat itu ketika waktu duha. Ketika waktu duha itu penuh,
orang melempar jumroh. Sampai kapan? Nah, di sini para ulama juga berijtihad. Ya. Ada yang menyebutkannya sampai sebelum matahari itu tergelincir. Ada yang menyebutkan sampai matahari itu sebelum tenggelam di di tanggal 10. Jadi kalau matahari itu masuk, berarti sudah masuk tanggal 11. Ya, sudah masuk tanggal 11. Jadi seperti itu. Hadis selanjutnya dari Urwah bin Mudarris. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida salatana hadhihi yakni bil Muzdalifah." Barang siapa yang mengikuti salat kami di Muzdalifah, wa waqafa ma'ana hatta nadfa'a, wa qad waqafa bi Arafah qabla dzalika lailan aw naharan faqad tamma hajjahu wa qada tafassahu. Barang siapa yang sholat bersama kami di Muzdalifah, ya, wa waqafa ma'ana, dan wukuf bersama kami sampai kami itu pergi, ya, dan dia juga sudah melakukan wukuf di Arafah sebelumnya, entah di malam hari atau di siang hari. Nah, di sini disebutkan di malam hari atau di siang hari. Ya. Kita kembali ke wukuf di Arafah sekarang. Wukuf di Arafah mulainya kapan? Setelah zuhur tanggal 9. Ya, setelah zuhur tanggal 9. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah wukuf di Arafah. Sebagian dari mazhab Imam Ahmad menyebutkan wukuf di Arafah yadkhul min fajri yaumit tasi' li umumi qawlihi lailan aw nahara. Dari mazhab Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa boleh wukuf di Arafah itu sebelum waktu subuh tanggal 9 Zulhijjah. Tapi mazhab Imam Ahmad ini menyelisih mazhab jumhur. Ya, Imam Khattabi menyebutkan hadis mengajarkan kepada kita bahwa wukuf di Arafah ba'da zawal, setelah matahari tergelincir waktu zuhur sampai ayatlu al-fajr min yaumin nahar. Ya, maksud siang dan malam di hadis ini adalah mulainya di siang hari setelah matahari tergelincir tanggal 9 sampai tanggal 10 sebelum matahari terbit. Ya. Jadi kalau belum menginjak Arafah, entah itu dikarenakan sakit atau lain sebagainya, maka dia harus berangkat ke Arafah itu sebelum matahari itu terbit tanggal 10 Zulhijjah. Paham enggak? Kulang. Kapan mulai wukuf di Arafah? Tanggal 9, setelah matahari tergelincir. Rasulullah wukufnya sampai kapan? Sampai maghrib kan? Kalau misalkan ada yang sakit yang belum menginjakkan kakinya di Arafah dari mulai zuhur sampai maghrib, apa yang harus dia lakukan? Apakah langsung batal hajinya? Tidak. Ya, tidak, dia langsung batal hajinya. Karena ada sebuah pendapat yang menyebutkan bahwasanya hadis ini mengajarkan, karena disebutkan lailan au naharo, malam atau siang dia wukuf di Arafah. Sedangkan Rasulullah SAW itu wukufnya cuma di siang hari. Maka para ulama berpendapat di sini adalah yang belum sempat duduk di Arafah, wukuf di Arafah
sampai matahari itu tenggelam, sedangkan Rasulullah SAW itu sudah pindah ke Muzdalifah ketika matahari tenggelam, maka dia boleh menuju Arafah sebelum matahari itu terbit di hari esoknya. Paham enggak? Ya. Pergi ke Arafah, duduk walaupun cuma sebentar dengan niat wukuf. Wukuf itu apa artinya? Wukuf, waqafa, berhenti. Ya, wukuf artinya berdiam diri. Yang penting duduk di Arafah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir. Setelah duduk sebentar saja sudah lanjut lagi perjalanan itu, langsung pergi ke Muzdalifah, ya, duduk lagi sebentar di Muzdalifah, langsung berangkat lagi ke Mina. Itulah perjalanan haji itu. Makanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, entah itu wukuf, entah itu mabit, sah mabit dan wukuf itu walau cuman duduk sebentar macam ini, duduk sebentar macam ini, itu sudah sah. Ya, ini mazhab Syafi'i ini. Ya dah. Tapi kalau nak mengikuti sunnahnya, ya itu tadi Rasulullah dari zuhur sampai maghrib. Ya, jadi kalau misalkan ada seseorang itu memiliki uzur, maka dia boleh masuk ke Arafah itu walaupun matahari itu sudah tenggelam. Yang penting jangan sampai matahari itu terbit di hari esoknya. Tapi jarang yang seperti ini, karena memang sekarang itu sudah diatur timingnya lah, diatur. Ya, apalagi kalau misalkan kita itu ikut kloter misalkan, lah diatur. Ya, kloter sekian didorong jam sekian lah diatur. Insya Allah aman. Ya, cuman kita mempelajari di sini, jangan sampai salah dalam melakukan ibadah. Ya, maka barang siapa yang sudah melakukan wukuf di Arafah kemudian di Muzdalifah, faqad tamma hajjahu, maka dia itu sudah melakukan ibadah haji. Apa maksudnya? Karena haji itu barometernya Arafah. Kalau Arafah tidak dapat, maka haji batal. Ya. Kalau Arafah tidak dapat, maka hajinya batal. Ya. Makanya harus diusahakan. Sebelum waktu Arafah, badan itu harus fit. Nah, itu cara ngatur. Ya. Maka disinilah kita penting mempelajari hukum fikih itu, mana yang paling diutamakan, mana yang boleh untuk ditinggalkan. Jelas ya. Jangan dipres sebelum hari Arafah itu. Badan itu disiapkan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian para ahli fikih berpendapat bahwasanya istadalla al-fuqaha ala annahu la yashtarit li sihhatil wuquf bi Arafah an ya'lam al-waqif annaha Arafah. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita ibadah haji itu ngikot bay. Paham enggak? Ngikot bay. Ngikot, yang penting rombongan itu di sini misalkan. Ya. Walaupun dia tidak tahu ini Arafah, ini Muzdalifah, ini Mina misalkan. Tapi dia itu melakukan sesuai dengan imamnya. Imam itu apa maksudnya? Pembimbing ibadahnya. Dalam hal ini siapa pembimbing ibadahnya? Rasulullah. Karena ketika Rasulullah bergerak, mereka bergerak. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, ketika kami pergi bersama Rasulullah, kami tidak melakukan niat apapun kecuali niat neksame dengan Rasulullah ketika itu. Jadi apa yang digawe Rasulullah pokok kami gawe. Ya. Kemudian Rasulullah baru menjelaskan di belakangnya, barang siapa yang sholat bersama kami di Muzdalifah, kemudian dia juga sudah melakukan wukuf di Arafah, maka dia sudah mendapatkan haji, kata Rasulullah SAW. Lah, ya. Jadi walaupun misalkan kita tidak tahu, yang penting ini Arafah misalkan, kita tidak tahu batas-batas Arafah itu mana, ya. Yang penting kita mengikuti rombongan ini Arafah, ya sudah sah hajinya. Ya, tidak mesti dia itu harus mengetahui ini loh batas Arafah itu, tidak harus. Yang penting dia melakukan ibadah wukuf di Arafah itu, ya.
Tanggal 9 sampai tanggal 10. Dari tanggal 9 sampai tanggal 10 itu tidur enggak? Tidur. Ketika di Muzdalifah itu tidur. Ketika di Muzdalifah itu tidur. Iya, bagi yang mau. Bagi yang mau sudah melempar jumroh. Ya, tapi biasanya setelah melempar jumroh jemaah itu tidur. Nah, ini yang kadang-kadang mendak de tukang bangenna bablas kadang-kadang. Ini bahaya nih. Ya. Ini yang bahaya. Kalau ndak de tukang bangenna bablas. Termasuk banyak petugas itu yang bablas waktu itu karena letih. Ya. Waktu subuh gila los. Nauzubillah. Ya. Ketika di tanggal 10 itu banyak waktu subuh itu los petugas haji itu. Lah macam apa namanya? Mayat di tenda itu bersusun, tap lah bersusun. Letih. Memang capek. Ya. Makanya ibadah haji itu ibadah badan, ibadah duit, ibadah nih, ibadah ilmu. Lengkap semuanya di haji. Ketika itu. Kalau kita tidak mempersiapkan semuanya, nilainya tidak ada ibadah haji ini. Itulah bahayanya. Ya. Dan Anda sendiri melihat seperti itu. Bayangkan pada tanggal 10 agak banyak petugas itu yang tiarap ketika sholat subuh. Tidak ada dibangunkan. Letih badan. Dan kita tidak tahu mereka sudah sholat atau belum. Karena apa? Karena memang semuanya sendiri-sendiri ketika itu. Ya. Kalau kloter masing-masing dengan kloter mereka, ahlu ibadahnya, dengan pembimbing ibadahnya. Tapi kalau petugas, ya, petugas itu mandiri, dia tidak tahu ketika itu, ya, makanya banyak yang los waktu itu, subuh, lagi masuk waktu duha, ya, karena letih, ya, karena letih, lah mengarahkan jamaah ketika itu, matanya berai, ya, ketika itu jamaah baru tidur, tidur Yang berjaga-jaga ketika itu shift 1, yang shift 2 tidur dulu. Yang terkena shift 2 ini, itu yang nauzubillah itu. Ya. Jadi seperti itu. Ada tidak tidurnya? Ada tidurnya. Tidurnya di Muzdalifah tadi. Karena memang tidak harus bersama-sama. Makanya kita Rasulullah SAW itu kan mempermudah kita. Kita nak ngelempar dulu tidak masalah. Kita nak mengulur waktu melempar pun tidak jadi masalah. Ya. Hadis selanjutnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innal musyrikin, orang-orang musyrik ketika itu, kanu la yufiduna hatta tatlu asy-syams. Ya. Yaqulu asyrik sabir wa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam khalafahum fa afadha qabla an tatlu asy-syams. Orang-orang musyrik ketika itu, ya, mereka ketika melakukan haji tidak berpindah dari Muzdalifah ke Mina kecuali matahari itulah terbit, ya, kecuali matahari itu sudah terbit. Dan mereka berkata, asyrik, tunggu dulu sampai matahari itu sudah terlihat di Bukit Sabir. Bukit Sabir ini bukit besar yang ada di Muzdalifah ketika itu. Ya. Wa inna nabiyya khalafahum. Maka kemudian Rasul itu menyelisihi mereka. Kalau orang-orang musyrik ketika itu haji mabit di Muzdalifahnya, berangkat dari Muzdalifah ke Mina itu ketika matahari terbit, maka Rasulullah dari Muzdalifah ke Mina kapan? Sebelum matahari itu terbit, ya, sebelum matahari itu terbit, Rasulullah SAW itu sudah bergerak menuju Mina. Ya, di sini hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrik ketika itu juga melakukan haji. Ya, dikarenakan haji ini termasuk sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya kalau kita belajar ilmu usul fikih, syariat-syariat yang diwajibkan atas nabi-nabi sebelumnya, apakah wajib bagi kita? Itu menjadi pembahasan dalam ilmu fikih. Ya.
syariat-syariat yang diwajibkan untuk umat-umat sebelumnya. Ya. Maka sebagian dari mereka menyebutkan wajib. Seperti apa? Seperti haji ini. Karena haji ini adalah distempel Rasulullah SAW yang merupakan ibadah Nabi terdahulu juga. Ya. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan mereka yang melakukan haji sebelum Rasulullah SAW disebut musyrik. Paham ya? Disebut musyrik. Dikarenakan mereka melakukan haji, mereka juga melakukan syirik dalam keadaan yang sama. Ya, disebut musyrik. Dan Rasulullah SAW itu menyelisihi mereka. Makanya di sini Rasulullah SAW selalu menyelisihi orang-orang kafir. Bahkan dalam segi ibadah, kalau ada ibadah kita yang agak-agak sama dengan mereka, Rasulullah SAW selisihi. Ya, coba kita teliti. Dalam bab ini satu, ya, dalam bab puasa Asyura, orang-orang Bani Israel ketika itu mereka berpuasa di hari Asyura, maka Rasulullah SAW menyebutkan ana ahaqqu minhum, aku lebih berhak dari mereka, dan kalau aku hidup di tahun yang akan datang maka niscaya aku akan puasa di tanggal 9-nya. Kenapa? Menyelisihi orang-orang Yahudi ketika itu, Bani Israel ingin menyelisihi Rasulullah SAW, cuma tidak sampai. Ya, maka hukum itu tetap baqo, tetap ada tanggal 10 itu. Ya, jadi dalam setiap ibadah Rasulullah SAW itu selalu ingin menyelisihi orang-orang musyrik. Ya, jangan sampai kita itu tidak bisa membedakan mana syariat Islam, mana syariat orang-orang kafir. Ya. Dan bahkan sekarang itu sudah terjadi kan? Kita tidak tahu mana sekarang sunnah Rasulullah, mana sekarang sunnah Dajjal, tidak tahu gitu. Ya. Kenapa? Karena memang sekarang itu sudah biasa semuanya. Sudah terbiasa. Bahkan sebagian muslim sekarang ini yang disebabkan oleh TV misalkan, ya, mereka tidak tahu membedakan Al-Quran itu terang-terangan melarang, tapi yang apa dilihat mereka di TV itu mereka lakukan tidak tahu sekarang. Karena Al-Quran mereka lebih banyak tertutup dan TV mereka lebih banyak terbuka, bahkan di waktu maghrib. Ya, sedangkan Rasulullah SAW ketika itu, ya, setiap gerak-gerik orang-orang musyrik itu selalu diselisihi. Kalaupun ada yang sama dalam sisi ibadah, tetap diselisihi oleh Rasulullah SAW. Itulah bedanya umat-umat terdahulu dengan kita sekarang. Fitnah kita sekarang itu lebih besar. Apalagi sekarang fitnah media. Kalau Fir'aun dulu mempunyai tukang sihir, sekarang ini tukang sihir media sekarang. Apa kata media? Oh, ya, tidak tahu kita apa yang jelas itu. Ya. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan, ya, mana yang hak, mana yang batil itu. Ya. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bab selanjutnya, faslun fi ramil jimar. Pembahasan tentang melempar jumroh. Nah, sekarang kita melempar jumroh sekarang. Melempar jumroh juga termasuk wajib haji. Ya, wajib haji. Hadis yang pertama, an Ibnu Abbas wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum qala lam yazalun nabiyyu yulabbi hatta rama al-jamrah al-aqabah. Rasulullah SAW itu masih selalu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sampai kapan? Sampai melempar jumroh aqabah. Kemarin kita bahas ketika umroh Rasulullah SAW itu ihram kapan? Di Zul Hulaifah atau Bir Ali, benar tak?
Ketika ihram Rasulullah SAW itu bertalbiyah. Benar? Kita kenal kan? Sampai kapan Rasulullah bertalbiyah? Sampai melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah Rasulullah SAW stop talbiyahnya dan memulai zikir-zikir yang baru yang lain. Ketika ihram haji ini di mana? Kalau kita orang Indonesia haji tamattu di mana? Di Makkah, di hotel masing-masing. Ya, di hotel masing-masing. Ketika kita ihram untuk melakukan haji, maka ketika itu juga kita memulai talbiyah. Sama, labbaik Allahumma labbaik. Dan talbiyah ini masih terus untuk disebutkan. Ketika wukuf di Arafah disebutkan. Di wukuf di Arafah pindah ke Muzdalifah tetap disebutkan. Dari Muzdalifah ketika itu ingin melempar jumrah, setelah melempar jumrah baru Rasulullah SAW menghentikan talbiyahnya. Ya, baru Rasulullah SAW menghentikan talbiyah. Dikarenakan talbiyah ini termasuk syiar. Syiar ini adalah apa namanya? Syiar ya bahasa Indonesia ya? Itu bahasa Indonesia kan? Apa bahasa Indonesia syiar? Syiar lah. Ya. Syiar haji. Ya. Wal hikmah fi dzalika anna talbiyah syiarul hajj wa ijabatil mudai ilaihi. Wa fi bad'i ramyil jamarah syuru' fi at-tahallul wa intihai a'malil hajj. Dan ketika jumrah itu sudah dilempar, menandakan bahwasanya tahallul awal itu sudah dilakukan. Paham enggak? Ketika kita ihram untuk haji, kita ihramnya di hotel masing-masing. Oke? Kita ulang lagi. Kita ihram di hotel masing-masing. Ketika ihram langsung menuju Arafah. Ya. Dari Arafah setelah maghrib menuju Muzdalifah. Dari Muzdalifah setelah subuh melempar jumrah Aqabah. Setelah jumrah Aqabah itu dilempar, maka baju yang 2 lembar itu boleh dilepas. Baju putih yang 2 lembar itu boleh untuk dilepas. Ya. Ketika baju ini sudah dilepas, menandakan sudah masuk tahallul awal. Paham? Apa arti tahallul? Tahallul itu artinya yang tadinya haram jadi halal. Lah berapa kali aku ngulangin ini? Ihram, apa arti ihram? Yang tadinya halal jadi haram, itu ihram namanya. Susah, masa susah ini? Ya. Ketika orang ihram minyak wangi halal jadi haram. Ketika ihram peci itu halal jadi haram. Ketika ihram niqab itu halal jadi haram. Ya. Tahallul yang tadinya haram jadi halal. Baju ini ketika ihram halal enggak? Haram baju ini ketika ihram. Jadi halal tahallul awal itu. Ya. Jadi semua yang diharamkan, menggunakan minyak wangi, motong rambut, memotong kuku dan lain-lain sebagainya, itu jadi halal ketika tahallul awal. Tapi ada yang haram ketika tahallul awal itu apa? Perempuan, jangan disentuh-sentuh perempuan itu. Ya. Kalau menyentuh perempuan langsung silang, batal haji. Jadi perempuan ini. Ya. Tapi harus tahu di mana posisi, tidak boleh menyentuh itu. Kalau sudah selesai semuanya, agak posisi di Mekah, silahkan, tidak jadi masalah menyentuh perempuan. Basing, anak nyari kamar barokah di mana, terserah. Ya, itu. Tapi ketika misalkan kita itu masih dalam keadaan nusuk haji, maka jangan pernah menyentuh perempuan ketika masih dalam nusuk, ya. Hadis selanjutnya. An Abdullah bin Mas'ud
annahu ja'ala al-bait an yasarihi wa mina an yaminihi wa ramal jamara bi sab'i al-hasayat wa qala hadha maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Dari Ibnu Mas'ud, beliau menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW melempar jumrah, beliau menjadikan Makkah di sebelah kirinya, ya, dan Mina di sebelah kanan. Berarti melempar jumrah itu ngambil yang sebelah sini, ya. Kita tengok kelak jam Ka'bah itu berada di sebelah kiri, ya, karena kelak muter macam ini nih, posisi jumrah itu. Kalau kita ngambil yang sebelah sana, berarti sebelah kanan ini Makkah, sebelah kiri Mina. Tapi kalau kita nengok ke sebelah kiri jam, di depan kita Jamarat, nah itulah sunnahnya. Paham enggak? Ya, sunnah melempar jumroh, jam Makkah di sebelah kiri, jamroh di hadap kita, Mina sebelah kanan. Itulah sunnahnya. Tapi kalau ramai nak muter, enggak masalah. Ya, nak muter enggak masalah. Nah, ini yang disebut dengan sunnah yang dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan pun tidak jadi masalah, ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Wa qala al-ulama innama asyara Ibnu Mas'ud ila surati Baqarah li anna al-ahkam al-manasik katsiratun fiha. Kemudian Ibnu Mas'ud ketika itu juga menyebutkan bahwasanya di sinilah turun ayat surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu kan banyak, 3 juz. Tapi kebanyakan hukum-hukum haji itu di surat Al-Baqarah. Ya. Innas safa wal marwata min sya'airillah wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, itu semua di surat Al-Baqarah. Maka ketika itu Ibnu Mas'ud menyebutkan, beliau ingin menyebutkan surat Al-Baqarah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang haji itu turun di sekitar Jamarat. Ya, di sekitar Jamarat. Hadis selanjutnya dari Jabir, rama Rasulullah SAW jamarah yaumun nahar duha wa amma ba'da zalika fa idza zalatis syamsu. Hadis selanjutnya menyebutkan Rasulullah SAW itu melempar jumrah yaumun nahar di waktu duha. Jamarat ini berapa kali kita ngeripat dah? Hah? 3 kali? 4 kali. 4 kali kira jumrah itu. Melempar jumrah tanggal 10, melempar jumrah tanggal 11, melempar jumrah tanggal 12, mendak sempat meninggalkan Mekah, melempar jumrah tanggal 13, 4 kali. Ya. Jamarah yang dilempar tanggal 10 cuman jamarat Aqabah saja. Ya. Jamarat Aqabah saja. Jamarat paling ujung itulah Jamarat Aqabah. Kelak. Ya, Jamarat paling ujung itu. Itulah bersusun. Lah bersusun 3. Ya, 1 2 3 bersusun lah itu. Jadi tanggal 10 kita itu melempar jumrah yang paling ujung, Jamarat Aqabah. Dan sunnahnya melempar jumrah Aqabah itu di waktu duha. Tadi ya, aku bilang sunnahnya di waktu duha. Bolehnya kapan? Bolehnya mulai dari malam setelah matahari, setelah masuk pertengahan malam yang kedua, sampai kapan? Sampai matahari itu tenggelam. Ya, itu melempar jumrah tanggal 10. Oke, melempar jumrah tanggal 10. Wa amma ba'da zalika maksudnya apa? Melempar jumrah tanggal 11, 12, 13. Ba'da zawal asyams. Besoknya melempar jumrah yang tanggal 11. Kapan mulainya? Setelah matahari itu tergelincir awal waktu. Ya. Awal waktunya sampai matahari tergelincir. Sampai kapan? Sampai pagi 24 jam. Boleh melempar jumrah itu. Faham? Belum. Tanggal 11 nih. Tanggal 10 tadi
kita melempar jumroh apa ya? Jumroh akobah saja. Melempar jumroh akobah itu afdolnya di waktu duha. Oke. Bolehnya kapan? Dari mulai pertengahan malam tanggal 10. Tanggal 10 sampai kapan? Sampai matahari itu tenggelam masuk tanggal 11. Paham ya? Sekarang masuk tanggal 11. Apakah langsung boleh melempar jumroh? Oh, dakwah. Waduh, la ilaha illallah. Maghrib tanggal 11. Coba bayangkan perpindahan tanggal tuh di waktu maghrib. Oke. Sekarang tenggelam nih, tenggelam. Masuk tanggal 11. Langsung boleh tidak melempar jumroh tanggal 11 tuh? Kelak dulu melempar jumrohnya. Tunggu sampai matahari itu tergelincir. Ya. Besok paginya. Iya, habis zuhur. Untuk yang melempar jumroh tanggal 11, 12, 13 itu. Sampai kapan? Sampai matahari itu tenggelam, sampai besok paginya lagi, sampai malam mah. Tanggal 12. Gitu loh. Paham enggak? Paham enggak? Aku langu. Bayangkan nih sekarang, bayangkan melempar jumroh tanggal 11, ya. Ketika matahari tenggelam masuk tanggal 11. Itu kan perpindahan tanggal loh. Dari tanggal 10 ke tanggal 11 tenggelam matahari. Ya. Setelah tenggelam itu apakah boleh langsung melempar? Belum. Karena di sini apa ya? Wa amma ba'da dzalika fa iza zalati syamsu. Melempar jumroh 11, 12, 13 itu setelah matahari tergelincir. Tergelincir itu kapan? Setelah waktu zuhur. Setelah waktu zuhur. Gitu loh. Ya. Setelah waktu zuhur. Ini tanggal 11 zuhur. Setelah waktu zuhur diperbolehkan langsung melempar jumroh. Ya. Sampai kapan? Masuk tanggal 12. Masuk tanggal 12 maghrib. Masih boleh tidak melempar? Masih boleh. Melempar untuk tanggal 11 tadi. Paham enggak? Sampai kapan? Sampai pertengahan malam. Habis pertengahan malam, habis waktu. Paham enggak? Kamu melempar yang tanggal 12 menunggu matahari tergelincir pulih. Ya. Oke. Nih, mendak dicetak hilang nih. Ya. Paham? Jadi ketika matahari tergelincir, ya itulah waktu melemparnya. Sampai kapan? Sampai malam. Ya, sampai malam. Jadi perbedaan itulah, perbedaan jumroh akobah dengan jumroh ngelempar yang 3 itu. Ya. Wa taqaddama anna qaulul jumhur ibtida' waqt ar-rami ayyamut tasyrik as-salasa bi zawali syams. Yang kusebut tadi adalah pendapatnya jumhur. Ya. Awal waktu melempar jamarat tanggal 11, 12, 13 itu setelah matahari tergelincir. Ya. Wal ijma' munaqidun ila intidadihi ilal ghurub. Dan ijma' boleh melempar sampai matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam, di sini ulama berbeda pendapat. Ya. Sebagian ulama memperbolehkan. Kenapa? Karena setengah hari itu tidak cukup ngeripat karena orang banyak. Maka diperbolehkan untuk melempar setelah maghrib. Sampai kapan? Sampai malam jam 12. Ya, sampai malam jam 12. Setelah jam 12 kosong. Nih, ini waktu mabit ini. Jam 12 sampai waktu zuhur nanti kosong. Kita berada di Mina ketika itu. Itulah mabit di Mina. Ya. Jadi seperti itu.
Hadis selanjutnya, ada pertanyaan enggak sebelum? Enggak ada tahu apa yang ditanya nih kira-kira. Apa? Iya. Iya, setelah jam 12. Setelah jam 12 malam. Untuk melempar tanggal 13 ah? Tidak ada boleh. 12 siang. 12. Di waktu malam ngelipat dah. Berarti posisi melemparnya itu di tanggal 12. Benar tak? 12 13 ya? 12 masuk 13 kan? Berarti masuk tanggal 13 berarti. Di waktu malam harinya. Itu waktu sebagian ulama memperbolehkannya. Tapi memperbolehkan lil i'tizar. Nih kata tadi itu. Bagi orang-orang yang mempunyai uzur. Orang-orang yang punya uzur menjemput tugas, insya Allah tidak masalah. Tapi afdolnya besok pagi, ya, besok pagi setelah zuhur. Maka yang kusebut tadi itu adalah pendapat jumhur, ya. Adapun di sini wal ikhtilaf fi intihai waqtil jawas. Mereka berbeda pendapat waktu bolehnya melempar. Tadi waktu afdol, ya. Qaulul awal mazhab Imam Ahmad wa qaulus tsani mazhab Abu Hanifah wa Malik. Menyebutkan bahwasanya ar-ramyu lailan qada, berarti yang tegawe itu menurut sebagian ulama qada. Qada itu artinya melempar tidak pada waktunya, tapi tetap sah. Paham enggak? Tapi tetap sah. Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya melempar di waktu-waktu itu untuk orang-orang yang i'tizar, yang memang tugas sebanyak, APG misalkan tugas kesehatan, APG petugas-petugas yang lainnya, itu boleh melempar di waktu itu. Tapi kalau mampu untuk diusahakan tadi setelah tergelincir matahari, ya. Sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan paham apa yang kita bahas, ya. Insyaallah. Apa? Iya. Sebelum maghrib. Iya. Iya. Jadi sebelum, kalau kita nak mengambil nafar awal. Nafar awal ini artinya, nafar awal itu artinya tanggal 13 kita tidak ngeripat lagi. Kamu boleh nak ngambil nafar awal ataupun nafar sani. Kalau nafar awal berarti kita itu harus keluar dari Mina, nih, ya, sebelum matahari tenggelam, tanggal 13. Sebelum masuk tanggal 13. Kalau lah masuk tanggal 13, tidak baca. Harus mabit pulih malam. Apa ya? Gulak. Terus ke Mekah, be. Kalau misalkan kita itu sudah di perjalanan tapi macet misalkan, teruskan, be. Ya. Insyaallah tidak jadi masalah. Itu. Allahu alam, ya. Insyaallah kita lanjut. Kapan? Minggu hadap kayak. Besok pagi
Tidak tahu kabar di Kaposanga Deda. Hari Kamis insya Allah kita bahas fikih di Tikong. Hari Jumat, hari Sabtu aku udah deh. Hari Jumat, hari Sabtu aku udah deh. Tugas negara. Jadi kalau hari Senin insya Allah kita lanjut. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.